Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Fadila, kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan melanjutkan tugas kimia, yaitu unsur transisi periode keempat. Menganalisis kecenderungan unsur transisi periode keempat. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikasih oleh guru kami. Soal pertama, apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa atau membentuk mineral? Nomor 2, bagaimanakah kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Yang nomor 3, tentukanlah pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Pembahasan nomor pertama. Logam golongan transisi periode keempat terdapat di alam dalam bentuk mineral, di mana mineral adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya mempunyai struktur kristal yang jelas, yang kadang-kadang dapat menjelma dalam bentuk geometris tertentu. Unsur-unsur transisi periode keempat di alam, unsur-unsur transisi periode keempat terdapat dalam senyawa atau mineral, berupa oksidasi, sulfida atau karbonat. Pembahasan nomor kedua, yaitu skadium. Skadium ditemukan dalam berbagai biji logam, tetapi keberadaannya di alam jarang ditemukan. Keberadaannya di alam diperkirakan antara 5 ppm hingga 30 ppm. Contoh senyawa yang mengandung skadium adalah SCOH3 dan Na3SCF6. Ada titanium, merupakan logam ke-9 terbanyak, 0,6% kerak bumi. Titanium di alam dapat ditemukan dalam mineral rutil atau TiO2 dan ilmenit FeTiO3. Contohnya senyawa yang mengandung unsur titanium TiCl4. Selanjutnya, vanadium adalah logam abu-abu yang keras dan tersebar luas di kulit bumi sekitar 0,02% massa. Vanadium ditemukan dalam mineral vanadit Fb3FO42, patronit F2S5, dan kornotit K2UO2FVO4 3H2O. Contoh senyawa yang mengandung unsur vanadium adalah F2O5 yang digunakan untuk katalis pada pembuatan asam sulfat. Kromium terletak pada golongan 4B periode keempat dan merupakan salah satu logam penting ditemukan sekitar 122 ppm dalam kerak bumi. Kromonium ditemukan dalam mineral kromit FeCr2O4. Selanjutnya ada mangan ditemukan dalam mineral pyrolusite MnO2. Contoh senyawa yang mengandung unsur mangan adalah KMnO4 yang banyak digunakan sebagai zat pengoksidasi dalam analisis di laboratorium. Selanjutnya ada besi, adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral atau biji besi seperti hematiti, Fe2O3, siderite, FeCO3, dan magnetite, Fe3O4. Logam besi bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen. Pembahasan soal nomor 3. Mangan pasangannya pyrolusite, tembaga, malasit, vanadium, vanadit, skandium, torfetit, krom, kromit, titanium, titanit, besi, kuprit, kobalt, smaltit, nikel, garnetit. Soal selanjutnya, berdasarkan tabel 1, bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Soal nomor 2, bagaimana biloks yang stabil dari unsur golongan transisi periode keempat atau stabil dengan biloks tinggi atau rendah? Pembahasan nomor 1, unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama.
Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit 4s membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah +2 dan +3. Sementara bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi pada periode keempat adalah +7. Pada unsur mangan 4s2 3d7, bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+. Sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO42-, Cr2O72-, dan MnO4-. Pembahasan nomor 2. Pada tabel tadi terlihat bahwa dari Sc sampai Mn tingkat oksidasi tertinggi sama dengan total elektron pada subkulit 4s dan 3D. Namun, dari Fe sampai Zn, meski terdapat lebih banyak elektron pada subkulit 3D, elektron-elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah besar dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tingkat oksidasi tertingginya tidak lagi sama dengan total elektron di subkulit 4s dan 3D. Soal selanjutnya, berdasarkan tabel kedua. Soal 1, pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah semua elektron berpasangan atau terisi penuh? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektronnya yang tidak berpengaruh. Yang kedua, jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tulislah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Pembahasan nomor 1. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh kecuali unsur seng pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Pembahasan nomor 2. Sifat magnet. Sifat magnet adalah sifat unsur-unsur transisi karena mempunyai daya tarik ke magnet. Namun, sifat magnet ada 3 macam, yaitu diamagnetik atau diamagnetik sama dengan ditolak. Sifat magnetik yang ditolak dari medan magnetik alias tidak tertarik. Syarat dari sifat magnetik ini yaitu seluruh orbital terisi penuh. Contohnya Zn. Paramagnetik atau paramagnetik sama dengan padalam atau pedalaman. Sifat magnetik yang sedikit ditarik ke medan magnet. Syaratnya yaitu hanya satu elektron yang tidak berpasangan. Contohnya Sc. Ferromagnetik atau ferro sama dengan besi sama dengan besi itu kuat. Sifat magnet yang ditarik kuat ke medan magnet, syaratnya adalah semakin banyaknya elektron tidak berpasangan atau lebih dari satu. Contohnya Fe, Co, dan Ni. Nah, dari ketiga sifat magnet tersebut, unsur-unsur transisi periode keempat memang memegang pada sifat magnet paramagnetik. Soal selanjutnya, berdasarkan tabel. Soal pertama, bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur So sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atom. Nomor 2, bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Pembahasan nomor 1. Kisi logam atau kerapatan transisi sangat rapat yang ditunjukkan oleh tingginya kerapatan unsur-unsur transisi logam, membentuk struktur terjejal dengan atom-atom logam yang berukuran sama tersusun sangat rapat dalam kristal logam. Dalam kristal logam ini, ion-ion positif logam tarik-menarik dengan larutan elektron yang dimiliki oleh seluruh kristal. Dalam sel satuan kisi,
Kristal logam ada dua macam susunan, yaitu struktur terjejal heksagonal atau hexagonal closed packet atau HCP, dan struktur terjejal kubis closed packet atau CCP. Jenis kis ini menyebabkan kekerasan logam berbeda, bergantung pada kerapatan susunan atom-atom dalam kisinya. Nomor 2, semua unsur transisi periode keempat bersifat logam, baik dalam sifat kimia maupun sifat fisis. Harga energi ionisasi yang relatif rendah kecuali seng yang agak tinggi sehingga mudah membentuk ion positif. Demikian pula harga titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi kecuali Zn yang membentuk Td dan Tl relatif rendah. Hal ini disebabkan orbital subkulit D pada unsur transisi banyak orbital yang kosong atau tersisi tidak penuh. Adanya orbital yang kosong memungkinkan atom-atom membentuk ikatan kovalen atau tidak permanen di samping ikatan logam. Orbital subkulit 3D pada seng terisi penuh sehingga titik lelehnya rendah. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam. Sifat itu disebabkan semua unsur transisi memiliki energi ionisasi yang rendah, yaitu kurang dari 1000 kJ mol per min 1, dan keelektronegatifannya rendah, yaitu kurang dari 2. Cukup sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.